pagi dan selamat datang di podcast RB Talks, Road and Bridge Talks. Jadi tamu kita pada hari ini adalah tim dari Tanggul Jebol. Ya, ini adalah cutting saya dari angkatan 21 kemarin dan mereka memenangkan lomba Seven Green Concrete Competition di Universitas Negeri Malang. Mereka memenangkan juara 2 di perlombaan tersebut dan mereka hadir pada hari ini untuk menginspirasi kita semua. Kita sambut terlebih dahulu nih, yuk kakak-kakak dari tim Tanggul Jebol. Selamat datang kakak-kakak semua. Jadi mungkin dari pertanyaan pertama ya, bagaimana kemarin kakak-kakak ini bisa terlibat di dalam lomba gitu? Apakah kakak-kakaknya itu mencari lombanya itu lalu dengan inisiatif diri sendiri mengikuti lomba, atau mungkin diberitahu oleh dosen, terus dosen itu menyuruh kakak-kakak semua ini untuk membentuk suatu tim gitu kak? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau kami dulu itu lombanya itu awalnya dikasih dari Pak Duandra, itu kami coba ikut sih, yaudahlah mungkin coba-cobalah, akhirnya kami coba untuk tim sendiri. Berarti dari Pak Juandra ya informasi lomba ini sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, Seven Green Concrete Competition itu lombanya itu ngapain sih kak? Untuk lomba beton gitu loh. Ngetes kuat tekan apa inovasi pada beton tersebut. Tema dari lomba itu sebelumnya itu mengangkat tema lingkungan. Berarti kakak-kakaknya ini riset sendiri ya, kayak limbah apa yang sebaiknya digunakan? Ya, sama lihat dulu kayak spek yang masuk dalam poin paling besar itu cari itu yang agak sulit tentunya sih. Oke, terus kayak aku juga mau tanya nih kak, mungkin dari kampus gitu sportif nggak sih kak sebenarnya dengan kakak ikut lomba kayak gini? Mungkin kayak dosen membimbing kakak-kakak sekalian dengan prosesnya gitu. Mungkin kakak mendapatkan kelas tambahan atau mungkin bisa bantuan itu dalam bentuk lain, mungkin dari kayak tapi seperti tadi biaya gitu, mungkin di kakak selama di Malang biaya hidupnya dibiayai dari kampus atau gimana kak? Bisa diceritakan nggak? Yang pertama saat kita ingin mengajukan lomba itu kan harus memilih kayak dosen pembimbing ya. Kalau menurut saya itu cari dosen pembimbing itu tuh bisa di luar matkul yang dia ajar sih. Jadi kayak misal kemarin kan kita ngambil Bu Zuni. Bu Zuni itu kan kayaknya nggak memperdalamkan tentang beton. Intinya cari dosen pembimbing itu tuh selain dia jangan terpacu dengan apa itu pendidikannya dan mempelajari apa experience-nya dia ya. Jadi kita tuh nyari kayak cocoknya tuh sama siapa itu. Kalau masalah pembiayaan Kemarin kan dosennya ikut juga, jadinya lumayan aman lah kalau untuk pembiayaan di Malang. Kurang lebih itu. Jadi selama biaya hidup di sana semuanya ditanggung gitu. Itu lombanya yang di Malangnya itu berapa hari ya itu? Itu 3 hari sampai 4 harian. 3 hari 4 hari ya. Selama di Malangnya itu ngapain kak? Jadi kayak nunggu kabar aja selama betonnya kakak-kakak ini dites atau gimana? Selama di Malang kita juga itu persiapan trial juga. Kayak trialnya itu dalam sekian, lombanya kan ada tentang pembuatan benda uji sama pemaparan materi. Nah kita ya kalau yang di sana itu kebanyakan kita materi yang dipaparkan. Kayak kemarin dari lomba itu kak, yang idenya paling nyeleneh itu apa kak? Kalau menurut kami ide yang paling aneh di antara kami itu menurutnya kami. Soalnya kenapa? Kami kan pakai lumpur. Seharusnya dipakai dalam beton itu nggak mungkin. Iya nggak boleh kan, harusnya pakai lumpur. Nah itu kami pakai lumpur. Ya, kalau masalah ide orang-orang semuanya ada yang pakai plastik, terus ada yang semuanya kayak bahan limbah B3 yang masih normal lah, yang masih keras-keras lah. Kalau kami itu udah pakai lumpur. Oke, berarti bisa nggak sih kak sebenarnya kayak ngimbangin gitu loh antara dunia perlombaan sama kuliah gitu kan? Apa bisa tetap balance gitu? Kita bisa cerita? Kalau untuk lombanya itu kemarin ngikutnya tuh selesai dari praktek. Semua praktek selesai baru ngikutin lomba. Itu barang ada waktu cukup panjang untuk ikut lomba, jadinya pada ngisi waktu itu dengan lomba itu. Kakak enjoy nggak?
selama lomba itu? Enjoy sih. Enjoy. Cuman gimana ya, ada Awal-awalnya kayak buat benda ujinya itu aja yang agak keteteran di situ. Kalau kemarin itu termasuknya boros nggak Pak? Bikin dari limbah itu? Irit sih. Irit Pak. Irit. Makanya Paling irit kayaknya malahan. itu kan selain Oh limbah, tak kira sarkas, tapi ternyata irit. Oh irit banget. selain limbah elektronik kita juga ngambil itu limbah cakang telur. Oh sangat telur juga Iya. dibalik. ada 3 limbah kayaknya. 3 limbah yang dipakai. Nuangin macam-macam sampah itu ya. Iya. Macam-macam limbah gitu. Itu dia. Semuanya dipakai. Ya, buat yang inovasi itu kita optimis menangnya itu yang agak sulit ya itu cariin limbah-limbah yang bisa dimix dan Biar cocok jadi mutunya jadi cocok jadi naik mutunya. Oke Kak, terus kendala mungkin nggak? Kayak kemarin nemuin kendala apa aja nih? Banyak sih. Banyak. Kendalanya banyak. ya Mulai dari ngayak Itu. agregat. yang pertama itu kendalanya saat menyiapkan bahan-bahannya itu. Nyari inovasinya, Ya, inovasi. nyari bahan. Kita waktu inovasinya kita pertama itu mau pakai biji selek ya, biji Biji selai. biji besi. Iya. Kita ada limbah lagi ya selain itu yang apa kayak oli itu gitu. yang itu mau nyari limbah biji besi. Biji besi. Dapatnya tuh yang Kalau lumpur itu Lembar lumpur. Jadi kita gimana ya? Itu kan kita dikasih berapa kilo ya? 15 kilo, 40 ya? 40 kilo. Ya, itu. Itu kakak-kakaknya datang ke sana minta atau harus Minta. keluar biaya juga? itu Minta kampus. tapi harus ada surat dari kampus. Terus kasih langsung 40 kilo gitu datang. Ya, kirain bentuknya kan apa itu Bulat-bulat yang besar itu. kayak pasir atau benda yang agak besar. Ah. Kalau benda besar kan agak sulit kan Ah. harus ditunjukin itu harus Mikir kayaknya ya. Apa emang bentuknya bulat-bulat gitu? Enggak, pakai Kayak pasir. lumpur. lumpur, Oh, kayak lumpur. Ya, tapi ada kadar anunya. apa? Ada besinya. Besinya. Oh. Bekas dari pabrik besi kan. Itu masih mau diayak gitu. Enggak, Enggak, itu sih. sistemnya Itu kayak udah dicampur. basah. Kalau dicampur. Ya. Itu jadi substitusinya apa itu? Kalau pasir sama Besi. semen kalau Ya, itu pengganti pasir sama semen. Oh, nggak pakai pasir sama semen tapi pakainya itu. Ya pakai cuman Pakai perbandingannya. Oh, Pak dikurangi, Ya. dikurangin di substitusi sama itu. Ya. Kemarin 40 kilo terus udah datang tuh 40 Ya. kilo. Terus bingung nih, kok bentuknya kayak pasir gitu. Ya. Habis itu gimana Kak? Ya, terus kan bau kan. Oh, bau limbah. Tiga. Oke, limbah ya. Nah, baunya itu kami mikir gimana cara ngilangin baunya ini. Akhirnya ya. Kata Itulah kami kuapin aja dulu coba. Diuapin. Di oven, di oven. Dikeringin. Oh, di oven. Ya. Diuapin oilnya. Terus Ya, waktu- menguap. Ya, waktu Ya, ya. oven itu kan Cuma sama berbandingan kayak pas-pasan sama kelompok lain. Nah, itu baunya itu bikin masalah, bikin Jadi ribet kan nguap tuh, gitu. jadi lab tuh bau Bau. tuh. Oh, sampah. Bau limbahnya itu. Terus baunya juga kan beracun tuh. Jadi Oh, ya, berarti ya, kok dimarahin? Kok diomongan di kampus? Baru tahu atau gimana Kak? Kalau ternyata itu beracun. udah tahu Oh, sebenarnya. Enggak Mau ngobrol bayang gimana sampai lagi? uapnya tuh sebanyak itu. Oh. Biasanya kan Banyak kemarin gitu. kan pas pertama nyoba itu kami bukanya itu kan kami indepin dulu Oh, kayak beberapa semalaman, jam oke. baru dibuka asapnya udah nggak ada. Nah Hmm. kemarin itu yang buka itu kelompok lain. Oh, berarti yang awal-awal yang bom banget itu tuh udah diisep sama kelompok lain itu. Oh, ya, iseng buka kan mau lihat. Ada tulis kan jangan dibuka. Ah, dibuka aja berarti. Iya, dibuka. Lear ya, langsung 40 kilonya langsung di oven semua tuh gimana tuh? Ambil beberapa aja. Cuman gitu. Ya, terus tadi itu 40 kilo itu habis itu mungkin ada kayak kendala lagi Kak yang habis itu ditemui gitu. Itu waktu pencarian itu kan banyakan kan kita di pabrik-pabrik ya. Itu sempat Apa? dimarahin sama Iya, satpamnya. Cuma sama satpamnya pabriknya itu. Ya, sama. Kakaknya datang sendiri ke sana. Ya. Iya, Iya. sendiri. Oh. Tapi kami pas itu kan kami nggak tahu kan kalau ke sana itu harus minta bawa. Minta izin. Jadi kami bilang minta katanya mau minta limbah katanya. Oh nggak bisa mas limbah itu udah pesanan orang untuk Oh, ya, udah diambil sama orang Iya. juga. Ada beberapa. Total berapa tuh Pak? Kakak
pergi ke berapa pabrik tuh untuk research cari limbah yang cocok gitu-gitu 7 kayaknya. Ya 7 Kurang lebih sampai 7. 10-an lah. di area Semarang ini. Ya, pasar pasar. industri. Oh, sini. Mungkin ada kendala lagi kak. Bisa pas kemarin lombanya kan itu ada kendala yang lumayan lucu sih. Iya. Kan awal saatnya itu harus dipakan kemarin kan diterangin kan di apa namanya di torsnya itu kan kita disuruh bikin apa satu benda uji nanti di tes dimasukin lagi baru tes lagi. Nah kami nangkapnya semua seperti itu kan. Di tornya juga gitu. Nah, ternyata pas di apa rapatin lagi sama kelompok lain itu nggak gitu. Jadi kami suruh dibuat lagi. Jadi dua Jadi benda uji. dua kali. Iya. Oke. Nah, tuh kan kemarin kan kami bahan dari kampus itu kan dikit, jadi kan kurang. Wah, balik dulu berarti itu kan. Kan bahannya yang kurang itu kan otomatis yang inovasi. agregat. Oh, Nah, oke. akhirnya kami inisiatif nakal Nakal gimana tuh? itu Dibagi dibagi lagi, secukupnya. dibagi secukupnya lagi. Jadi kayak komposisinya itu seharusnya Dirubah lagi, dirubah langsung satu di tempat. oh aduh, berarti benar-benar di tempat banget gitu ya, Iya. berinovasi harusnya. Ya. Aduh. Jadi 10 menit jadi itu langsung udah jawabin. Itu kurang primer itu. Karena kan takutnya tuh kayak Nggak ada. ada Di sana uji nggak ada. ya kayak uji kuat tekannya beda Oke. kan dari bahan kan Oh seperti iya iya. itu. Kita terlanjur Relasi. mengandalkan Ya. sana, ternyata mungkin kayak berat jenis segala macamnya beda. Ya. Akhirnya ya Kita hasilnya beda juga. Ya, terus kalau kelompok yang dari yang lainnya itu kan dari sana, jadi agak tenang ya. Oh. Agak tenang. Tentu tahu lah. Belum tentu ada. Iya, itu terus dapatnya chip-chip yang dipakai itu gimana itu? Itu kalau chip saya ambil dari sekolah yang ada di Semarang ya. Jadi kayak sekolah yang ada jurusan elektroniknya. Itu berarti kayak motherboard gitu-gitu juga ya? Iya. Oh, pakainya kayak gitu. Iya. Nah, sekarang ini kalau pertanyaannya nih. Kalau misalnya aku sebagai mahasiswa baru gitu kan, yang masih oh ya udah tiap hari ya udah kuliah gitu. Terus tiba-tiba nih ada info lomba gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu kan? Kalau mau terjun ke dalam dunia perlombaan gitu. Mental sih dalam menurut. Mental, Mental sama siap capek. siap capek. Heeh. Karena mental dan siap capek itu merupakan hal yang terpenting terlebih dahulu yang harus dipersiapkan. Ya kalau menurutku ya kalau kamu kan sambil kuliah kan otomatis kan kamu kuliah kan udah capek. Kamu ikut lomba dimana kalau misal perumpamaan dalam kalau diumpamain dalam SKS kamu ikut lomba itu kamu mendalami dari SKS itu tersendiri jadi SKS-nya makin lebih banyak. Ada yang harus dipersiapkan lagi nggak nih? Kalau misalnya mau ikut lomba-lomba, mau terjun ke dunia lomba gitu kan? Kalau alurnya sih kalau menurutku juga. Apanya? Alur. Alur lombanya, timeline waktunya nggak usah harus mepet-mepet. Ya pas penyiapan apa? Proposalnya itu nggak usah mepet-mepet sama penguploadan dan lainnya. Ya, biasanya kan masih kayak nanti tuh. Nah, Yang berat tuh lomba sebenarnya tuh bagian proposalnya. Oke. Bagian proposal Karya sama tulisnya. ya, karya tulisnya itu. Oh itu kemarin sepaket gitu Pak? Jadi praktek Ya. ya, proposal ya, karya tulis ya? Ya, semuanya. Oke, kurang lebih gitu ya Kak. Ada nggak sih kayak kritik dan saran gitu seputar PU atau seputar perkuliahan kita? Kalau menurutku aku ya kalau ngikutin apa kebiasaan kampus-kampus lain itu kan kalau kampus lain kemarin yang juara kami itu yang dapat juara 1 dia bebas TA. Udah gitu pas lombanya dia itu sejak awal ikut mulai lomba dia itu mereka udah mulai dapat dana. Oke. Nah kalau dari kampus kita itu dia bakal beli dana kalau kita cuma juara. Kalau boleh tahu nih Kak ya, hadiahnya itu apresiasi apa yang diberikan kampus untuk kakak-kakak ini setelah memenangkan lomba juara 2 kemarin? Kemarin kan udah ngusulin ke apa ke akademik ke Bulili katanya diterusin ke dapat pemotongan tapi itu kan pemotongannya kan per tim bukan per orang jadi gitu sama kayak beasiswa dari kampus yang ranking 1 ranking 2 itu. Oh iya, oke. Sekarang mungkin ada lagi Kak? Aku sih kalau saranku ya Boleh, itu saran. kalau misal ada mahasiswa yang pengen ikut lomba ya seharusnya itu dia itu misal nih mereka satu tim itu dibiayai pertama mereka dibiayai misal satu tim ini untuk dana awal buat penelitian 2 juta. Nah misal mereka gagal nih tahun depan mau ikut lagi minta pendanaan baru dikurangi 0,5% atau berapa persennya. Oh, malah kemarin kurang menjanjikan gitu Iya. ya. Soalnya kan biarkan kalau kemarin kan kayak kami kan ambilnya 5B3 tuh.
limbah B3 itu kan untuk pengecekannya kan harus masuk ke lab. Nah kami kan nggak ada lab, nggak ada karena mahal. Jadi terpaksa kami pakai lab. Ke kampus. Heeh. Oke. Kurang maksimal ya, Iya, mungkin ya, Kak. maksimal. Mungkin untuk fasilitasnya kan juga sebentar lagi ya kita akan disahkan ya Kak, kampus yang di bawah itu. Iya. Nah mungkin karena pengesahan kampus baru itu pun juga pasti akan ditambah juga mungkin ya, fasilitasnya akan semakin lebih lengkap, Iya. dan akan semakin lebih baik ke depannya. Jadi kita cuma untuk sejauh ini ya cuma bisa berharap mungkin ya Kak, ke depannya mungkin akan dilengkapi lagi. Mungkin juga tadi yang kekurangannya yang sudah di-share Kak Dimas juga mungkin bisa dipenuhi juga oleh kampus kita ini. Tapi overall gimana Kak kemarin experience lombanya itu dari 1/10 deh? Kemarin gimana? 1/10 Sampai endingnya, sampai selesai gitu. Itu 9. kalau di sananya 9. Ya, jadi ya itu aja sih mungkin kayak pembicaraan kita ya seputar perlombaan yang udah kakak-kakak ikutin ini. Dan ya, saya sendiri sebagai mahasiswa TKJJ ikut bangga dan ikut bersenang juga tentang prestasi yang sudah kakak menangkan untuk memajukan lagi nama TKJJ dan nama Politeknik PU secara umum ya Kak. Terima kasih banyak sudah hadir di acara podcast kami. Dan wah keren banget lah, pokoknya ini podcast episode pertama kita RD Talks perdana sudah selesai ya semuanya. Dan ya terima kasih kakak semua sudah menghadiri acara podcast pada siang hari ini. Sekian, terima kasih RD Talks, Road and Bridge Talk.